Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa terminologi dalam machine learning. Ada fitur ya, ada example atau contoh, label, model. Nah, sembari mengulas dan maju ke materi selanjutnya, kita akan bahas pada pembelajaran kali ini tentang proses-proses dalam machine learning yang pertama ya. Kita lihat di sini proses-proses dalam machine learning. Untuk dapat berhasil membuat media yang berkemampuan machine learning, diperlukan adanya 3 komponen dasar. Apa aja? Di antaranya adalah algoritma matematis, prosesor komputer, dan yang pasti data ya. Ketiganya harus tersedia di waktu yang sama. Karena tanpa prosesor komputer, algoritma matematis tidak akan bisa diimplementasikan. Hal yang sama terjadi bila tidak tersedia data. Kalau tidak tersedia data, maka algoritma matematis macam apapun kan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Ketiga komponen tersebut masing-masing juga saling memacu ya. Saling memacu perkembangan komponen yang lainnya. Kalau kita lihat di masa sekarang ya, teknologi prosesor komputer kan setiap hari makin maju tuh. Kemampuan pemrosesan datanya juga semakin kuat. Jadi ini yang memungkinkan pengolahan data yang semakin besar, data kan makin besar tuh, yang pada gilirannya mendorong riset dan pengembangan algoritma dan metode matematis baru yang semakin kompleks. Data yang semakin besar juga di sini akan mendorong pengembangan teknologi prosesor. Demikian seterusnya gitu. Mesin ini dapat dikatakan belajar kalau apa sih? Kalau mesin tersebut dapat menggunakan data yang diberikan kepadanya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas keluaran mesin secara bertahap. Jadi ini mirip dengan cara belajar manusia ya, seperti pada pembelajaran sebelumnya. Yaitu mempergunakan apa? Experience ya. Waktu pembelajaran sebelumnya kan dikatakan ya, ada definisi machine learning ya. Mempergunakan pengalaman di masa lalu untuk memperbaiki cara kerjanya, sehingga bila menjumpai situasi yang serupa di masa depan, reaksi manusia akan lebih baik kan? Ya, kalau manusia bisa belajar dari pengalaman buruk biar tidak jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Kalau kita misalnya tahu jalan Soekarno-Hatta misalnya jam sibuknya Jumat sore kejebak macet parah gitu kan, secara alamiah kita ingin pilih jalur yang lain atau alternatif lainnya. Kalau udah kesorean gini tunggu beberapa saat sampai macetnya melerai gitu ya. Nah, di sini otomatis otak kita membuat algoritma sendiri. Jadi ada banyak ya algoritma machine learning yang sudah diciptakan gitu untuk keperluan yang berbeda-beda. Tapi prinsipnya semuanya sama, yaitu meniru proses manusia belajar. Secara umum nih di sini ada 3 langkah penting dalam proses belajar. Yang pertama itu pengumpulan data ya.
Misalnya data hasil pengukuran transaksi, sensor-sensor, catatan, apalagi ya, tulisan, angka, gambar, suara juga bisa dan sebagainya gitu. Kalau kita tambahin lagi ya terminologi yang sudah pernah disinggung sih sebenarnya. Kan ada dataset ya. Dataset atau sekelompok data yang memiliki keterkaitan satu sama lain gitu. Yang dapat dimanipulasi oleh komputer sebagai satu kesatuan. Setelah adanya proses pengumpulan data ini ya, langkah selanjutnya itu adalah abstraksi. Di abstraksi ini merupakan proses yang menerjemahkan data-data menjadi apa? Ini menerjemahkan data-data menjadi model. Ingat lagi ya, model yang lebih umum. Definisi model udah sebelumnya, tapi nanti kita bahas lagi di sini biar lebih paham. Setelah masuk ke langkah abstraksi, lanjutannya itu generalisasi, general. Jadi buat kesimpulannya gitu. Jadi proses yang tadi yang habis mempergunakan model abstraksi tadi dijadikan dasar pembuat keputusan atau kesimpulan. Ini langkah terakhirnya generalisasi. Kita nanti akan dapatkan suatu kesimpulan. Contohnya, kalau kita kan mau melakukan perjalanan dari satu tempat nih ke tempat yang lain, kita bakal coba mengingat nggak pada detik atau menit keberapa kita belok kiri, terus pada detik atau menit keberapa ya kita bakal belok kanan gitu dan seterusnya. Atau cara yang lebih masuk akal, waktu kita mempergunakan tanda-tanda yang ada di jalanan untuk diingat sebagai tanda kapan mau belok kanan, kapan harus lurus, kapan belok kiri gitu kan. Otak kita akan mencoba mempergunakan data dari indera mata yang tadi kita lihat ya, tanda-tandanya ke dalam suatu konsep umum sehingga kita sendiri lebih mudah paham dan ingat. Nah, ini namanya proses abstraksi. Kalau kita melakukan generalisasi, misalnya nih, kita gunakan ingatan itu pada kita harus menjalani tugas yang serupa. Jadi kalau kita melakukan perjalanan menuju ke tempat yang sama, kita kan kemungkinan besar tetap bisa sampai di tempat tujuan kan, meskipun kita berangkat dari tempat yang berbeda gitu. Meskipun kita biasanya berjalan kaki gitu kan, tapi jadi naik kendaraan, itu kan kita bisa melakukan generalisasi. Nah, contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya misalnya kita lihat mobil ya. Kalau abstraksi ini, kita lihat nih jalan raya ada mobil merek baru gitu, belum pernah lihat nih. Nah, meskipun pertama kalinya kita lihat mobil jenis itu ya, tapi kita udah bisa menyimpulkan kan bahwa sesuatu yang bergerak itu, bawa barang tersebut itu adalah sebuah mobil. Karena apa? Karena kita udah punya ingatan di dalam otak kita sebagai hasil proses abstraksi gitu di masa lalu terhadap beragam objek yang pernah kita lihat. Kalau ada barang beroda 4 gitu, punya pintu, punya jendela kaca, ada sepasang lampu gitu di depan sama belakang, maka
barang itu tuh memenuhi syarat sebagai sebuah mobil. Nah, jadi kita percaya bahwa yang kita lihat adalah sebuah mobil. Ini contohnya, contoh ilustrasi abstraksi gitu pada diri kita sendiri ya. Kita tidak memasukkan data-data yang tidak relevan kan? Misalnya warna cat mobil atau warna kaca mobil ke dalam memori kita, enggak kan? Tapi kita tahu dari abstraksi itu dan kita bisa menggeneralisasikan. Nah, di sini akan muncul konsep model. Ini contoh di sini ya, contoh proses abstraksi dari data yang terkumpul. Ini data kumpul, kita lihat macam-macam mobil. Nih, mobil yang pernah saya lihat nih. Jadi sebuah abstraksi. Lanjutin tadi. Nah, dari sini muncul konsep yang namanya model. Di otak kita bikin model untuk benda itu yang bernama mobil ya. Modelnya diterapin pada panca indera saat melihat objek baru. Sehingga kalau ada rangsangan visual, nanti kita cocokkan dengan beragam model di otak kita. Jadi kita bisa buat kesimpulan mengenai objek yang sedang kita lihat. Contoh lain apa ya? Kalau kita makan ayam goreng gitu kan, berarti lidah sama hidung kita itu pernah memberikan data ke memori kan, ke memori kita mengenai cita rasanya gimana, aroma ayam goreng tuh kayak gimana gitu. Nah, data-data ini udah kesimpan di dalam otak kita sebagai model apa? Model ayam goreng. Jadi meskipun kita kan matanya ditutup tuh, nggak lihat tuh makanan yang sedang mau kita makan, mau kita santap. Nah, data dari lidah sama hidung kita beserta model di memori otak udah cukup tahu bahwa makanan yang sedang kita makan itu adalah ayam goreng. Kalau bau seperti ayam, rasanya seperti ayam, kemungkinan besar kan kita memang sedang makan ayam. Nah, proses abstraksi dan generalisasi ini berlangsung dengan sendirinya, bahkan di bawah kesadaran kita. Tapi sayangnya tidak demikian gitu untuk sebuah komputer. Kalau di komputer, semua proses harus diprogram secara jelas. Jadi komputer tidak bisa membuat dan memilih model apa yang dipakai. Istilahnya harus diajari si komputer ini untuk menyimpulkan data-data mentah, masih mentah datanya menjadi sebuah model. Namanya juga diajari, makanya ini prosesnya disebut proses training atau pelatihan membentuk suatu model berdasarkan suatu dataset. Sebelum kita lanjut ke training dataset, karena berhubungan dengan data, kita harus pahami dulu beberapa macam data ya. Macam-macam data yang bisa dijadikan training dataset. Di sini ada dua jenis. Yang pertama structured data ya, atau datanya data terstruktur, sama yang unstructured data. Kalau yang struktur datanya jelas terstruktur, tipe datanya di sini konsisten, jadi dapat disimpan dalam tabel ya, ada barisnya, ada kolomnya. Karena bisa disimpan dalam tabel, biasanya data dalam bentuk struktur data ini disebut data tabular. Nah, selain struktur data atau data yang terstruktur, ada lagi namanya unstructured data. Di sini datanya tidak memiliki struktur yang tetap. Contohnya teks, gambar,
suara dan video. Tapi fokusnya kita mempergunakan struktur data dulu ya, yang ada tabelnya. Walaupun di sini tanpa memandang macam data, waktu itu ada terminologi apa, training dataset itu berisikan 3 input ya, 3 inputan. Tiga inputannya apa yang masih ingat? Contoh atau example ya. Di sini sengaja deh nggak diterjemahin, ada example, ada fitur, ada target fitur ya. Kalau example, coba ingat lagi pada pembelajaran yang lalu, itu adalah rekaman yang menggambarkan satu objek yang sedang diamati. Contohnya apa? Contohnya transaksi penjualan di Toserba. Dalam struktur data di sini satu baris dalam tabel itu mewakili satu example ya. Jadi satu transaksi pembelian adalah satu example. Kalau fitur ini kaitannya dengan karakteristik atau atribut ya. Kata kuncinya karakter atau atribut dari suatu example, misalnya jenisnya, ukurannya, warna, usia bisa, dan beragam macam hasil pengukuran yang terkait dengan objek yang diamati ya. Fitur di sini sifatnya bisa continue, yaitu nilai numerik, misalnya angka penjualan, jumlah pelanggan, atau bisa juga dalam bentuk kategori. Kategori contohnya jenis kelamin, kategori produk, kelompok penyakit. Banyak ya contohnya. Nah, fitur yang berupa kategori yang seperti ini disebut data nominal. Jadi tadi ada apa aja? Numerik ya. Ada berhubungan dengan angka-angka penjualan, jumlah. Nah, itu nilai numerik, continue, atau nominal. Atau nominal ini adalah dalam bentuk kategori. Nah, lebih khusus lagi, kategori berupa daftar yang berbentuk urutan tertentu nih. Misalnya ukuran kecil, sedang, besar, anak, remaja, dewasa, ya kan? Kategori tapi ngebentuk urutan. Nah, di sini disebutnya data ordinal. Yang kayak tadi, kecil, sedang, besar, usia anak, remaja, dewasa, itu namanya data ordinal. Ada lagi fitur yang isinya elemen data yang punya dua kemungkinan. Kalau enggak iya, itu tidak. Nah, disebutnya binary fitur ya. Karena ada dua kemungkinannya, jadi biner, binary fitur. Pilihannya iya atau tidak. Selain example dan fitur, kita ulas dan coba mengulang kembali. Ada yang namanya apa? Target fitur atau label. Di sini label itu fitur juga, tapi yang ingin diketahui dan diprediksi nilainya dengan menggunakan bantuan model machine learning. Nah, di sini target fiturnya harus terdefinisi dengan baik. Karena si algoritma machine learning itu perlu buat dia belajar bikin fungsi matematisnya untuk memetakan hubungan antara fitur yang ada dengan target yang ingin diprediksi. Di sini ada banyak contoh target fitur ya. Ada angka penjualan, ada angka pertumbuhan. Target fiturnya ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ada kelompok usia penduduk, ada transaksi ilegal atau legal, dan masih banyak lagi. Hanya di sini hal yang penting diperhatikan ya,
dalam training dataset itu harus mencakup seluruh jangkauan nilai yang nanti akan diprediksi. Contohnya nih, kita mau ingin nih prediksi berapa ya suhu esok hari gitu. Maka di training dataset harus memiliki example yang mencakup seluruh jangkauan suhu yang pernah tercatat di daerah itu. Misalnya pernah tercatatnya apa, paling rendahnya 10 derajat Celcius gitu, sampai paling tingginya 35 derajat Celcius. Jadi kalau example-nya 10 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, kita nggak bisa memprediksi sesuatu yang ada di luar jangkauan training dataset. Karena kita punya training datasetnya 10 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius, kita nggak bisa prediksi sesuatu yang di luar jangkauan, misalnya 42 derajat Celcius atau negatif 2 derajat Celcius, karena tadi batasnya cuma 10 derajat sampai 35 derajat. Nah, ini ya contoh struktur data. Tadi kan struktur data yang bisa dibentuk dalam tabel ya, makanya namanya data tabular ya. Di sini ada fitur, ada example nih per satu. Ini per baris namanya example ya. Satu baris ini. Jadi ada 7 example di sini. Fiturnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiturnya ada merek mobil, ada model, ada tahun, ada warna, ada mesin, sama transmisi. Kita udah mengulas data. Selanjutnya kita harus tahu gimana sih cara kita tahu apakah model ini sudah baik atau belum ya. Atau di sini mengukur kinerja model. Kita udah selesai misalnya membangun model, tapi kita nggak bisa langsung pakai ya. Kita harus tahu dulu model yang kita bangun tuh udah baik atau belum gitu. Jadi di sini namanya ada proses evaluasi ya. Proses evaluasi atau validasi model. Evaluasi atau validasi model. Gimana sih mengukur baik atau tidaknya sebuah model? Setelah si model ini dilatih dengan training dataset. Model ini harus diuji dengan dataset baru. Jadi disebutnya tes dataset. Tes dataset. Nah, tes dataset ini digunakan untuk apa? Untuk mengukur kinerjanya. Ini yang disebut dengan proses scoring. Ukuran terpenting baik buruknya model itu tergantung dari seberapa akurat model tersebut bila dihadapkan dengan data baru. Jadi akurat nih kalau dihadapkan data baru, dia gimana prediksinya gitu kan. Contohnya nih, contoh model pendeteksi transaksi perbankan ilegal gitu. Jadi harus diukur berapa banyak transaksi yang oleh model dikategorikan sebagai jahat, suatu yang jahat, memang benar-benar terbukti itu sebagai transaksi yang jahat. Jadi bila model ngedeteksi ada 100 transaksi jahat nih, tapi ternyata hanya 50 aja yang benar-benar transaksi jahat. Nah, hanya separuh di sini berarti kan ada 100 transaksi tapi 50, ada 100 transaksi yang jahat gitu, tapi ternyata cuma 50 aja yang benar-benar jahat. Nah, jadi di sini cuma separuh prediksi yang benar. Gimana sih kinerjanya model yang seperti ini? Karena cuman separuh dari prediksi yang benar ya, model ini memiliki akurasi yang buruk karena
nggak ada bedanya dengan deteksi acak atau asal-asalan. Nah, kayak ngelempar koin di udara kan, kita lihat sisi mana ya yang menghadap ke atas gitu ketika koin mendarat di tanah. Kalau nggak gambar misalnya, ya angka, itu kan sama kan, setengah-setengah. Nah, ini contoh dari model yang memiliki akurasi yang buruk, deteksinya 100, tapi ternyata yang benar tuh 50 gitu. Tapi di mana sih kita bisa mendapatkan dataset? Di mana kita bisa mendapatkan dataset, tes dataset gitu. Kalau praktek yang biasa itu bisa dilakukan dengan membagi dataset jadi dua. Ada training dataset, sama ada tes dataset. Ini keseluruhan dataset ya. Dataset yang jumlahnya, tes dataset di sini jumlahnya lebih sedikit dari training dataset. Umumnya itu sekitar 20% jadi tes dataset ini dari total seluruh example. Nah, meskipun sedikit, dalam pemilihan tes dataset ini harus dipastikan bahwa isinya dipilih secara acak dan jumlahnya cukup besar sehingga bisa mewakili seluruh populasi dataset. Di sini yang perlu kita ingat nih, bahwa nggak ada model yang selalu sukses gitu melakukan generalisasi, nggak ada itu. Nggak ada yang selalu sukses melakukan generalisasi semua data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi pasti setiap macam algoritma machine learning ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau dilihat kenapa sih model tuh nggak selalu akurat ya? Di sini karena ada yang namanya noise. Ada yang